Manusia yang tak pernah berhenti memikirkan sepak bola. Banyak ide berkecamuk di kepalanya yang sudah tak sabar ingin ia luapkan lagi di lapangan hijau. Kemenangan dan kejayaan adalah tujuan utama dalam hidup pria kelahiran Lecce 54 tahun silam. Tidak heran anak satu-satunya dinamai Vittoria yang dalam bahasa Inggris berarti pemenang. Hasrat untuk menang merupakan senjata utama Conte sepanjang karirnya, baik sebagai pemain maupun pelatih. Pensiun menjadi pemain tak membuat hasrat untuk menangnya berhenti begitu saja. Conte lanjutkan hasrat itu dengan cara melatih. Conte memulai era kepelatihan bukan di tim besar, ia termasuk manusia berproses alias tidak instan. Dari klub Arezzo, Bari, Atalanta hingga Siena sudah pernah ia pegang. Namun kehebatan Conte dalam meracik strategi baru pertama kali terlihat ketika menukangi Juventus pada tahun 2011. Satu hal yang menjadi ciri khas pelatih 54 tahun ini adalah obsesinya terhadap apa yang ia yakini soal taktik. Tim yang diasuh Conte pasti akan digojlok secara taktik. Awalnya Conte punya semacam obsesi dengan taktik 4-2-4. Dia menulis soal taktik itu dalam tesisnya di Coverciano. Pola 4-2-4 pernah dicobanya ketika pertama kali melatih Bianconeri. Namun seiring berjalannya waktu, ia keteteran dengan formasi yang tergolong sangat menyerang itu. Dari situlah ia mulai berpikir keras untuk mengubah keyakinannya. Conte tak segan mengkhianati obsesinya sendiri demi keluar dari kegagalan. Alhasil Juventus di tangannya diubah dengan pola 3 back, yakni dengan 3-5-2. Formasi itulah yang kemudian jadi identik dengan Conte. Namun jangan salah, format 3 back Conte itu tak serta-merta ia ciptakan sendiri. Conte hanya mengadopsi dari taktik yang sudah lama berjaya di sepak bola Italia. Formasi 3 back sudah lama terkenal dan dipakai di sepak bola Italia sejak era 80-an hingga 2000-an awal. Alberto Zaccheroni, Walter Mazzarri hingga Gian Piero Gasperini adalah beberapa pelatih pecandu pola 3 back tersebut. Pola 3 back yang dipakai Conte nyatanya terbukti sukses meraup banyak gelar di Juventus. Taktik tersebut seketika kembali populer di sepak bola Italia, bahkan dunia. Trio back Barzagli, Bonucci, dan Chiellini ketika itu jadi simbol solidnya pertahanan pola 3 back tersebut. Pola 3 back dengan pertahanan yang solid ternyata juga nyambung dengan filosofi sepak bola Italia, Catenaccio. Conte tak alergi dengan konsep bertahan grendel ala Italia yang dipopulerkan mantan pelatih Inter era 60-an, Helenio Herrera. Tak hanya ditelan mentah-mentah, Conte mampu membungkus konsep Catenaccio itu dengan baju baru. Di era Conte, Catenaccio dipermak menjadi permainan yang lebih atraktif. Tak hanya identik dengan seni bertahan rapat saja, namun dengan sentuhan variasi yang lain. Variasinya terletak pada keaktifan seorang wingback yang hingga sekarang jadi identitasnya. Awal mulanya, Conte merasa sayang apabila menyia-nyiakan atribut menyerang back sayapnya. Dari situlah Conte menciptakan poros baru wingback yang lebih fokus untuk menyerang dan menciptakan peluang. Sejak melatih Juventus, ia berhasil bersama sosok wingback macam Kouado Asamoah dan Stephen Listener. Begitupun ketika ia melatih Inter Milan. Ia punya wingback andalan Ivan Perisic dan Achraf Hakimi. Kesuksesan variasi yang diciptakan Conte itu tak dipungkiri juga jadi inspirasi bagi banyak pelatih di Italia. Conte dalam memenuhi kebutuhan 3 back dan wingbacknya tak jarang selalu menuntut pemilik klub untuk diberikan dana lebih guna membeli pemain bagus di posisi tersebut. Banyak orang beranggapan bahwa Conte adalah pelatih yang hanya suka menuntut saja. Tetapi ia melakukan hal tersebut semata-mata untuk mencapai hasrat yang selalu ada dalam jiwanya, yakni kemenangan. Apabila keinginannya tak dipenuhi klub, biasanya ia akan ngambek. Alasan dulu Conte pamit dari Juventus di 2014, salah satunya juga akibat kegusarannya terhadap kebijakan bos Juve, Andrea Agnelli. Agnelli ketika itu berniat menjual banyak pemain Juventus.
beberapa pemain incaran baru Juve juga tanpa sepengetahuan Conte. Di Inter Milan, peristiwa kepergiannya pun mirip. Usai menjuarai Serie A, Conte tahu bahwa pemilik tak bisa menuruti kemauannya lagi dalam membeli banyak pemain. Inter ingin berhemat karena sedang terkena krisis keuangan. Bagi Conte, ia lebih baik menganggur daripada ia hidup dalam kegagalan dan tak bisa memenuhi hasratnya meraih kemenangan. Hampir setahun lamanya Conte vakum di dunia kepelatihan. Terkadang ada kalanya publik sepak bola rindu pada sosoknya. Conte itu unik. Ia adalah salah satu sosok pelatih yang ekspresif. Kepribadian pelatih seperti Conte yang meluap-luap di pinggir lapangan jarang ditemukan di Italia. Kebanyakan pelatih top di Italia bergaya kalem. Sebut saja Marcelo Lippi, Carlo Ancelotti, Fabio Capello, bahkan hingga Roberto Mancini. Sikap ekspresif Conte tersebut bukan dibuat-buat hanya untuk tampil beda. Ada proses dan pengalaman panjang yang telah dilaluinya, hingga menjadi pribadi yang gahar di lapangan seperti sekarang ini. Sebagai mantan gelandang bertahan, Conte punya determinasi yang tinggi dalam jiwanya. Itulah mengapa dia bisa dikenal sebagai gelandang pemburu saat menjadi pemain. Conte bakal selalu memburu pemain lawan yang lancang berkeliaran di area kekuasaannya. Conte rela menjadi bajingan di skuad Juventus. Tackle, provokasi dan energinya yang tak kenal lelah di lapangan adalah hal yang selalu melekat pada Conte ketika bermain. Tak heran ketika jadi pelatih, atribut itu masih sangat lekat dalam dirinya. Conte tak pernah malu meluapkan emosinya dimanapun berada. Sudah tak terhitung berapa kali dia merayakan gol dengan lebay bersama pendukung maupun tim asuhannya. Begitu pula sikapnya ketika beberapa kali protes dan memaki-maki wasit. Pelatih lawan juga terkadang jadi korban luapan emosinya. Thomas Tuchel di Liga Inggris tahun 2022 lalu salah satunya. Keberanian yang brutal itu persis tercermin dari gelar yang ia sandang di sepak bola Italia. Ya, Conte di Serie A dikenal sebagai pelatih penghancur dominasi. Kita ingat ketika pertama kali melatih Juventus 2011, misi Conte hanya ingin mengakhiri dominasi Inter Milan. Kita tahu La Bene Amata sejak skandal Calciopoli selalu mendominasi gelar Scudetto Serie A. Di bawah Conte, Juve terbukti di bawahnya mematahkan dominasi itu dengan meraih Scudetto di musim 2011-2012. Bahkan, ia bisa berbalik mendominasi Serie A dengan gelar Scudetto selama 3 musim beruntun. Namun Conte ini unik. Setelah mematahkan dominasi, di 2019 ia malah bergabung dengan klub rival abadinya Inter Milan. Yang tak habis pikir dalam misinya ketika melatih Inter, salah satunya adalah menghancurkan dominasi klub yang dicintainya sejak menjadi pemain Juventus. Ia mungkin muak dengan Serie A yang 9 musim beruntun didominasi Juventus. Dan terbukti, ketika ia membangun Inter sesuai keinginannya, dominasi Juventus pun hancur di musim 2020-2021. Inter diantarkannya meraih Scudetto. Conte bagaimanapun adalah fenomena unik di sepak bola Italia. Dari soal prinsip, taktik, gaya hingga keberaniannya telah menjadi ciri khas yang tak sembarang orang bisa tiru. Ya, yang jelas sepak bola Italia kini sudah sangat rindu padamu. Cepatlah